Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Al-Khalil Abu Tauhid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap jajaran takmir Masjid Al-Khalil Abu Tauhid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesempatan dan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan di tahun ini. Dan saat ini kita sedang berada pada tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga di penghujung Ramadan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa kepada Allah semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Bahkan kita juga berdoa kepada Allah semoga keluar dari bulan Ramadan di tahun ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam penggalan ayatnya, yaitu di surat Hud surat yang ke-11 ayat yang ke-114. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Semoga
terawih kita, saum kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini khususnya, dan sedekah kita yang kita tunaikan, kita keluarkan di bulan Ramadan ini, menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kajian kita menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, materinya sifatnya adalah insidentil, tematik. Topik yang akan kita angkat ke permukaan adalah Id sesuai sunnah. Id artinya hari raya, berhari raya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa materi ini kita bahas? Karena tanpa terasa kita sudah mendekati garis finish, yaitu Idul Fitri, hari raya fitri, hari raya berbuka. Kurang lebih tinggal 1-2 hari lagi kita menunggu pengumuman sidang isbat yang akan disampaikan oleh ulil amri kita. Jika besok ba'da maghrib ternyata hilal itu nampak, maka berarti Ramadan kita di tahun ini berusia 29 hari. Berarti hari Ahad 30 Maret kita beridul fitri. Namun jika besok ba'da maghrib ternyata hilal tidak nampak, maka berarti Ramadannya digenapkan menjadi 30 hari. Berarti istiqmal akan dilakukan, digenapkan menjadi 30 hari. Maka kalau 30 hari berarti hari raya kita 31 Maret, yaitu di hari Senin. Maka kita tunggu saja pengumuman ulil amri, yaitu besok tanggal 29 Ramadan 29 Maret 2025 Masehi. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas Id bersama Nabi, Id sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar atau muqaddimah, ada satu hal yang ingin kami sampaikan untuk memberikan penekanan. Yang namanya hari raya, yang namanya Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, maka sifatnya tauqif. Apa itu tauqif? Harus merujuk kepada tuntunan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam Id itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya Id makani, dan yang kedua ada yang namanya Id zamani. Dua-duanya harus mengikuti petunjuk bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Id makani? Id artinya merayakan, makani artinya tempat. Id makani merayakan, meramaikan tempat. Di dalam Islam ada tempat itu yang harus kita ramaikan, ada tempat itu yang harus kita rayakan atau kita rame-ramaikan. Contohnya Masjidil Haram. Orang yang mendatangi Masjidil Haram, maka ini berarti dia meramaikan tempat, karena di dalamnya memiliki keistimewaan. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di masjid-masjid yang lain di muka bumi ini, selain Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Termasuk juga Hajar Aswad, salah satu sudut yang ada di Ka'bah. Semua orang terpusat di tempat itu ketika akan memulai tawaf Hajar Aswad. Bahkan disunahkan untuk mencium Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad.
atau melambaikan tangan ke Hajar Aswad, dan itu tempat itu dipenuhi. Bahkan termasuk di antaranya yang ada di sekitar Ka'bah, tempat yang harus diramaikan yaitu multazam. Mana itu multazam? Multazam adalah tempat yang letaknya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kita disuruh di tempat itu untuk melakukan iltizam. Apa itu iltizam? Menempelkan dada, menempelkan kedua telapak tangan kita dan pipi kanan kita ke tempat itu sambil berdoa. Itu namanya iltizam. Perbuatannya iltizam, tempatnya disebut multazam. Tempat yang mustajabah, dijadikan rebutan jutaan manusia sampai berdesak-desakan. Ada lagi Maqam Ibrahim, tempat yang diramaikan, salat di belakang Maqam Ibrahim 2 rakaat setelah tawaf. Ada lagi Rukun Yamani yang kata Nabi salah satu sudut dari Ka'bah. Kata Nabi sekali usapan di Rukun Yamani melunturkan dosa. Ada lagi yaitu sa'i, Safa Marwah. Belum lagi tempat-tempat yang lain, belum lagi Masjid Nabawi. Intinya Bapak Ibu sekalian, inilah tempat-tempat yang Nabi memberitahukan kepada kita untuk dirame-ramekan. Ya. Termasuk apalagi di Masjid Nabawi ada Raudhah yang letaknya antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Yang kata Nabi, Raudhah itu termasuk taman dari taman-taman surga. Yang Nabi juga mengatakan kelak di hari kiamat telagaku ada di tempat itu, Telaga Al-Kautsar. Coba, makanya orang rela antri berdesak-desakan. Kalau sekarang tidak, sekarang pakai barcode, sekarang pakai scan. Nah, sehingga mereka cukup antri, tidak perlu berdesak-desakan. Bapak Ibu sekalian, inilah tempat-tempat yang kita disuruh untuk meramaikan. Adapun meramaikan tempat-tempat yang Nabi tidak pernah ajarkan, yang Islam Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan, maka nggak boleh kita ramaikan. Contohnya Pak Ustadz, bisa dikasih contoh? Bisa. Meramaikan tempat ke gua-gua, nah, ini nggak ada tuntunannya. Meramaikan tempat ke apa ini? Stupa. Mana stupa itu? Ya, yang konon katanya kalau tangan kita masukkan ke dalam stupa sempat menyentuh patungnya maka hajat akan dipenuhi. Ini syirik Bapak Ibu sekalian, meramaikan tempat yang berbau khurafat, tahayyul, syirik. Waliyadzubillah. Meramaikan kuburan-kuburan orang-orang soleh, ngalap berkah dengan mengambil tanah kuburannya karena katanya tanah kuburannya itu mengandung keberkahan. Ini syirik yang seperti ini, dan ini tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, itu tadi meramaikan tempat, namanya id makani. Yang kedua, di dalam Islam ini ada meramaikan itu id zamani, meramaikan waktu. Kalau tadi kan tempat, sekarang waktunya dirame-ramaikan. Contohnya meramaikan waktu, contohnya adalah misalnya ya Idul Fitri dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Seperti itu, meramaikan 2 hari raya, 2 waktu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk setiap pekan sekali di hari Jumat tadi, semua orang meramaikan. Laki-laki wajib ke masjid, memenuhi sholat Jumat. Bahkan ditekankan untuk memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, dan seterusnya. Berarti ini menunjukkan ada hari yang diramaikan, ada tempat yang diramaikan. Hari ini kita khusus membahas yaitu hari yang diramaikan, yang dirayakan, yaitu Idul Fitri. Bagaimana sih? Yaitu Idul Fitri ini sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Idul Fitri, waktu pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian adalah
yaitu setelah pelaksanaan rukun Islam yang nomor 4. Pelaksanaan rukun Islam yang nomor 4 setelahnya. Sedangkan kalau Idul Adha, waktu pelaksanaannya adalah setelah, yaitu pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, setelah jamaah wukuf di Arafah. Jadi berarti kalau begitu berurutan Ustadz ya, rukun Islam nomor 4 itu puasa, setelah puasa Ramadan Idul Fitri, setelah wukuf di Arafah haji, maka Idul Adha. Jadi dua-duanya ada dalam rukun Islam, Bapak Ibu sekalian. Waktu pelaksanaannya ada di rukun Islam. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus kita agungkan, siar-siar Islam. Baik. Terus hukumnya apa? Sebelum kita masuk materi inti ini. Apa hukumnya sholat Id? Nah, dari sini saya harus jelaskan dari awal dulu supaya kita bisa memahami dengan baik. Hukum sholat Id ulama terbagi menjadi 2. Ulama yang pertama mengatakan, sebagian pendapat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, bukan wajib. Dalilnya ada Sahih Muslim, nomornya nomor 11. Oh, Sahih Muslim asli, nomor asli. Sahih Muslim nomornya nomor 11, nomor asli di kitab aslinya. Kita dengarkan dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Betul. Silakan baca. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an berkata, ya, seorang laki-laki dari penduduk Najd yang rambutnya berdiri datang kepada Rasulullah SAW. Kami mendengar gumaman suaranya, namun kami tidak dapat memahami sesuatu yang dia ucapkan hingga dia dekat dari Rasulullah SAW. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Rupanya laki-laki dari Najd ini bertanya kepada Nabi tentang Islam. Islam itu apa, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Silakan. Maka Rasulullah SAW menjawab, isinya, Islam adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, isinya Islam. Lanjut, teruskan. Dia bertanya lagi, apa kata laki-laki dari Najd itu? Apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya? Apakah aku masih memiliki kewajiban selain sholat yang 5 waktu itu? Selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah aku masih punya kewajiban? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, apa kata Nabi? Tidak. Terus? Kecuali kamu melakukan sholat sunnah dan puasa Ramadan. Stop. Satu persatu. Sholat dulu baru nanti puasa. Kata Nabi, ulang lagi. Tidak. Terus? Kecuali kamu melakukan sholat sunnah. Stop. Gak ada kewajiban yang lain. Kecuali kalau kamu mau melakukan yang sunnah. Berarti selain yang 5 waktu ini, sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, tahiyatul masjid, taraweh, witir, tahajud, duha, syuruk, isyraq, termasuk sholat Id, sunnah berarti. Karena yang wajib cuma 5. Fardu ain loh ini maksud saya. Fardu ain cuma 5. Ada yang fardu tapi fardu kifayah, sholat jenazah, fardu kifayah. Baik. Berarti hukumnya sunnah muakkad. Baik, kita hargai ya pendapat yang pertama. Mereka juga punya dalilnya cukup kuat, riwayat Muslim. Selain yang 5 kata Nabi, maka kau tidak punya kewajiban. Kecuali jika engkau ingin melakukan yang sunnah. Berarti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah. Bukan fardu, bukan wajib. Kita hargai. Saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, lebih cenderung pendapat yang kedua. Saya pribadi, saya tidak mengarahkan Anda mau pilih pendapat yang mana, itu hak Anda. Tapi saya pribadi, saya kok lebih marem, hati saya kok lebih tenang, saya mengikuti pendapat yang nomor 2. Apa pendapat yang kedua? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, hukumnya fardu ain.
Mutlak. Lo berarti kalau tidak sholat itu dosa karena ditinggalkan. Kalau hukumnya sunnah, enggak. Hukumnya sunnah muakkad. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan itu fardhu ain, maka ditinggalkan dosa. Berarti kalau ketinggalan sholat id, begitu dia datang ternyata khotib berkhutbah, sholat telah selesai, berarti wajib diqadha. Qadha. Karena ternyata ada riwayat para sahabat tabi'ut tabi'in pernah mengqadha sholat id. Caranya gimana? Sabar, nanti belakangan caranya. Tapi diqadha karena fardhu ain. Dia memilih pendapat yang fardhu ain. Qadha. Ya. Bapak Ibu sekalian, tak kasih langsung deh bocorannya. Lah caranya gimana? Cara mengqadhanya? Maka caranya kata para alim ulama, dengarkan dulu khutbah sampai selesai. Setelah itu dia bangkit, bangun, sholat id. Sama. Rokaat pertama 7 kali takbir, rokaat kedua 5 kali takbir tanpa khutbah. Qadha. Lu berarti kan nanti dilihati orang banyak Ustaz sholat sendirian di tanah lapang. Iya, resiko. Karena dia punya pendapat fardhu ain dan saya memilih pendapat yang fardhu ain. Dalilnya ada dalilnya, banyak dalilnya. Apa dalilnya? 1 Al-Baqarah ayatnya 185. Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Silakan baca terjemah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Langsung poin akhirnya, walitukmilul iddata, apabila kalian telah menyelesaikan, menyempurnakan. Silakan. Ayo. Al-Baqarah ayatnya 185 bagian akhir. Oh, iya. Ya, silakan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Stop, ulang lagi. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Sudah selesai cukupkan bilangannya, sempurnakan Ramadannya. Lanjut. Dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Ini perintah Bapak Ibu sekalian. Maka agungkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, bertakbirlah. Ini perintah. Perintah itu hukum asalnya wajib Bapak Ibu. Termasuk Idul Adha. Lihat kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar, surat favorit panjenengan ini ya, surat paling pendek dalam Al-Quran. Ayat yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, perintah. Karena Rabbmu dan berkurbanlah. Berarti Idul Adha wajib, perintah salat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, coba dibuka Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nomornya nomor 1071. Ayo dibuka. Abu Dawud nomor 1071. Kita dengarkan. Abu Dawud 1071. Silakan. Dari Atok bin Abu Robah, dia berkata, Ya. Ibnu Zubair sholat bersama kami pada hari raya di hari Jumat. Terus. Di awal hari, kemudian kami berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus. Namun dia tidak keluar untuk mengimami kami. Beliau tidak keluar mengimami kami Jumatan. Karena paginya itu, yaitu beliau sudah sholat id. Lanjut, teruskan. Akhirnya kami sholat sendiri-sendiri. Terus. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang berada di Taif. Terus. Setelah datang, kami sampaikan hal itu kepadanya. Lalu dia menjawab, ya, dia Ibnu Zubair benar telah melaksanakan sunnah. Nah, Ibnu Zubair benar. Dia tidak ikut Jumatan karena dia sudah sholat id hari raya. Tambahkan satu dalil lagi. Abu Dawud geser aja, nggak usah diketik lagi, tinggal digeser. 1070 nomornya. Abu Dawud nomor 1072, betul. Ya. 1072. Ayo baca. Dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. 2 hari raya telah bertepatan dalam 1 hari. Baik, maksudnya 2 hari raya telah bertepatan, Idul Fitri dengan hari Jumat. Lanjut.
maka keduanya dikumpulkan oleh Nabi. Terus Dan sholat 2 rakaat di pagi hari dan tidak menambah 2 rakaat hingga beliau sholat asar. Jadi ini menunjukkan kepada kita orang yang sudah sholat id, maka dia nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sholat Jumat itu wajib loh bagi laki-laki, wajib loh. Katanya para alim ulama, mana mungkin kalau sholat hari raya id itu hukumnya sunnah bisa menggugurkan sesuatu yang hukumnya wajib, yaitu Jumatan. Maka yang memungkinkan itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib bisa menggugurkan sesuatu yang wajib. Lah kalau sunnah gugurkan yang wajib, nggak ada. Yang bisa menggugurkan yang wajib itu adalah yang wajib pula. Makanya ini menunjukkan kepada kita sholat id hukumnya wajib. Sehingga dia tidak sholat Jumat. Ustaz kalau nggak sholat Jumat berarti sholat zuhur. Ya sholat zuhur. Sholat zuhur. Ustaz tadi saya mendengar Nabi langsung sholat asar. Berarti Nabi tidak sholat zuhur, langsung asar. Gak usah kita sampaikan terlalu jauh ini ya. Nanti ini butuh pembicaraan yang jauh ya, butuh pembicaraan yang lebih detail lagi. Baik, intinya adalah disebutkan dalam hadis ini Nabi tidak menambah rakaat, langsung beliau sholat asar. Selesai. Wih, wajib loh ini padahal. Berarti sholat id hukumnya wajib, fardhu ain. Saya memilih pendapat ini Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita masuk materi inti kita, tips kiat-kiat hari raya sesuai sunnah. Bagaimanakah beridul fitri sesuai sunnah Nabi? Yang pertama adalah mandi pada saat hari id, mandi besar pada saat hari raya di pagi hari. Mana dalilnya? Saya bacakan. Riwayat Baihaqi disebutkan dalam kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, ketika beliau ditanya tentang mandi besar, apa kata Ali radhiyallahu an? Mandi besar itu terletak pada 4 hal. Yang pertama, yaumul jumu'ah, hari Jumat. Yang kedua, wa yauma arafah, hari Arafah, wukuf, mandi besar saat kita mau ke tempat Arafah, mau wukuf. Yang ketiga, wa yaumal fitri, Idul Fitri. Yang keempat, wa yaumal adha, hari raya adha, hari raya penyembelihan kurban. Itu mandi besar semua itu. Jumatan, terus apa lagi? Arafah, saat wukuf. Bagi kita yang nggak haji ya nggak perlu. Ini yang mereka yang haji saat wukuf. Terus yang ketiga Idul Fitri, yang keempat Idul Adha. Itu mandi besar semua. Seperti layaknya kita junub mandi besar. Nah, dan kata para alim ulama diperbolehkan mandi besar ini yaitu sebelum subuh. Jadi Anda sebelum ke masjid sholat subuh Anda sudah mandi besar. Atau juga diperbolehkan mandi besarnya setelah sholat subuh. Jadi ketika Anda ke masjid sholat subuh Anda belum mandi besar, hanya wudhu saja, membersihkan diri layaknya kita kalau pergi ke masjid. Setelah itu Anda pulang mandi besar, siap pergi menuju tanah lapang untuk sholat id. Jadi boleh sebelum subuh, boleh sesudah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu nomor 1. Nomor 2, berhias dan memakai wewangian. Berhias dan memakai wewangian. Mana dalilnya? Dalil. Kata para alim ulama, silakan dibuka Ibnu Majah. Nomornya 1098, nomor asli ya, 1098. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ayo baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kita dengarkan isi sabdanya. sesungguhnya ini adalah hari raya yang telah Allah jadikan bagi kaum muslimin. Terus, Barang siapa menghadiri sholat Jumat
hendaklah mandi. Terus, Jika mempunyai minyak wangi, maka hendaklah mengoleskannya. terus. Dan hendaklah kalian bersiwak. Kata para alim ulama, ini yang disebut Jumat. Sedangkan selain Jumat, yang masuk kategori terkena mandi besar tadi, termasuk diantaranya adalah yaitu Idul Fitri, Idul Adha, memakai wewangian dan berhias untuk laki-laki. Untuk wanita tidak boleh ke tanah lapang sholat id berhias dan tidak boleh memakai wewangian. Nggak boleh, nggak boleh. Baik, ini untuk laki-laki. Kita lanjutkan, terus masih ada lagi. Hendaklah dia memakai wewangian, terus kemudian apa yang dia gunakan, terus mengoleskannya, dan hendaklah kalian bersiwak, menggosok gigi, bersiwak. Sekarang yang nomor 3, memakai pakaian yang paling bagus. Yang namanya paling bagus tidak identik mahal, tidak identik baru, enggak harus baru, enggak harus mahal. Mungkin pakaian yang khusus kita pakai kalau sholat id saja. Selain sholat id, pakaian itu tidak pernah kita pakai. Sehingga orang melihat kita pangling. Apa panglingin? Terkesan. Api irek kelambini. Padahal bertahun ya itu sih. Tiap tahun ya itu yang dipakai. Ya, sebagaimana Nabi SAW, yaitu beliau apabila sholat id, ini saya bacakan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal idi burdatan hamra." Artinya Rasulullah SAW pada saat hari id, hari raya, beliau mengenakan burda. Burda itu jubah berwarna merah. Loh, memangnya laki-laki boleh Ustaz pakai baju warna merah? Katanya ada dalil, laki-laki tidak boleh pakai baju warna merah. Nah, setahu saya, kata para alim ulama, yang tidak boleh ini adalah merah polos. Merah polos, hindari. Tapi kalau warna merahnya itu merah yang ada di baju itu tidak polos, misalnya ada sedikit bergaris, atau ada sedikit warna, mungkin di sakunya ada warna lain, yang tidak menimbulkan kesan polos, tidak identik polos, karena ada warna lain, maka nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah warna merah polos, tidak ada warna lain kecuali merah. Loh, merahnya merah apa? Ya merah sudah. Nggak usah kemudian dikasih arti warna merah apa ini? Merah marun lah, merah muda lah, pokoknya merah. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Silakan boleh memakai baju warna merah, tapi jangan warna merah polos. Mungkin sedikit bergaris dan seterusnya, tidak menimbulkan kesan polos. Baik, kita lanjutkan. Bagi wanita tidak dianjurkan untuk berhias, ya, dan tidak dianjurkan untuk memakai wewangian bagi wanita. Yang nomor 4, nah ini nomor 4. Untuk sholat Idul Fitri sebelum berangkat disunahkan makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi kalau sholat Idul Adha, maka tidak dianjurkan, tidak disunahkan makan terlebih dahulu. Jadi nanti besok panjenengan kalau mau sholat id pergi ke tanah lapang, itu makan dulu. Makan dulu. Terutama kurma ini, yang Nabi sebutkan, kurma. Dan jumlahnya jelas ganjil. Makan kurma dulu, ganjil. Nanti kita sebutkan ya dalilnya. Kalau sholat Idul Adha, jangan makan dulu. Sampai selesai sholat id, baru silakan makan. Idul Adha. Idul Fitri tidak. Kenapa kok dibedakan? Untuk membedakan kalau hari ini bukan waktunya kita berpuasa. Makanya disebut Idul Fitri, itu hari raya Fitri Fitrah. Mohon maaf, Fitri yaitu Al-Fitr, yaitu berbuka. Jadi kan ada orang itu yang mengartikan Idul Fitri itu hari raya kesucian, hari raya suci. Salah. Itu karena tulisan Fitri itu nggak pakai tak marbuta. Kalau pakai tak marbuta itu namanya fitrah. Ya, fitrah itu suci. Ini enggak. Al-Fitr, alif, lam, fa, ta, ra. Selesai, enggak ada tak marbuta. Fitr, berbuka, hari raya berbuka.
waktunya tidak berpuasa lagi untuk membedakan. Makanya makan dulu di pagi hari sebelum ke tanah lapang. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka dalilnya, yaitu Sahih Bukhari. Ayo, nomornya 953, Bukhari 953. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ya. pada hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat untuk melaksanakan sholat hingga beliau makan beberapa butir kurma. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yakhdhu yaumal fitri hatta yakula tamarat, beberapa butir kurma. Terus masih ada lanjutannya. Lalu Murajah bin Roja berkata, Ya. telah menceritakan kepadaku Ubaidillah berkata dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau makan beberapa kurma dengan bilangan ganjil. Loh, ganjil ketemu sekarang. Namanya ganjil, ya kalau tidak 1 ya 3, kalau tidak 3 ya 5. Ini baru ada dalilnya mau sholat id. Tapi ketika berbuka puasa kurma bilangan ganjil, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Kan muncul beredar di media sosial, kalau mau berbuka puasa makanlah kurma dalam jumlah bilangan ganjil, terus makan yang manis-manis. Nggak ada dalilnya. Ini murni hadis riwayat Facebook, hadis riwayat IG. Nggak ada hadis riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau sholat id. Sholat id mau ke tanah lapang, Nabi makan kurma dalam jumlah bilangan ganjil. Kalau tidak 1 ya 3, seperti itu. Nah, jadi tolong, sesuatu yang tidak diikat oleh Nabi jangan diikat, gitu loh. Sesuatu yang diikat oleh Nabi jangan dilepas, jangan dibalik. Yang diikat-ikat, Nabi katakan ganjil ya ganjil. Ya, seperti itu. Nabi katakan itu tidak ada kata ganjil, ya sudah selesai. Jangan diikat dengan ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang ya. Sekarang kita, kalau Idul Adha beda. Kalau sholat id pergi ke tanah lapang, maka Nabi tidak ajarkan, Nabi tidak anjurkan untuk makan sampai setelah sholat id. Ya, baik. Sekarang Ustadz, kalau tidak ada kurma Ustadz, gimana? Cukup beberapa teguk air, Intinya untuk membedakan bahwasanya hari ini saya tidak puasa, ini hari raya, makanya saya makan dan minum. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 5, id sesuai sunnah nomor 5, menuju tanah lapang sambil berjalan, tidak berkendara. Saya ulang ya, menuju tanah lapang sambil berjalan, tidak berkendara, dengan penuh ketenangan dan ketundukan. Mana dalilnya? Ayo dibuka Tirmidzi, nomornya 542. Tirmidzi 530 maksud saya. Tirmidzi nomor 530. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, minas sunnati an takhruja ilal idi masyiyah. Silakan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, apa itu? menurut sunnah. Ulang lagi. Menurut sunnah. Sekali lagi. Menurut sunnah. Apa itu? Hendaknya kamu keluar untuk sholat id dengan berjalan kaki, tidak berkendara. Ustadz, nggak mungkin, rumah saya jauh sama Al Khalil sehingga saya harus pakai kendaraan. Silakan Anda berkendara, parkir auto agak jauh, jangan dekat. Ya, Ustadz tidak safety Ustadz, khawatir nanti ada sesuatu mudarat atau apa. Ya nggak apa-apa kalau begitu, parkir di tempat yang sudah disiapkan, ya. Lalu kemudian kita berjalan menuju tempat sholat tersebut. Ya, baik, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia, ya, yang sudah tua, tentunya ini uzur ya, uzur. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Intinya kalau sesuai sunnah berjalan kaki, intinya. Ya. Antum tinggal di mana? Mojokerto antum ya? Mojokerto. Antum sholat di Mojokerto kan? Sama mungkin di Al Khalil ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini paling jauh Mojokerto. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 7, nomor 6. Puasa sesuai apa ini? Idul Fitri sesuai sunnah.
Hari raya sesuai sunnah. Yang keenam adalah menempuh jalan yang berbeda. Menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang saat sholat id. Menempuh jalan yang berbeda. Berangkatnya lewat mana, pulangnya lewat mana. Karena ini syiar Islam. Harus kita agung-agungkan, kita syiar-syiarkan. Syiar Islam. Makanya berjalan kaki tidak berkendara, ini syiar Islam. Puasa ini juga termasuk syiar loh ini. Harus kita agungkan. Maka nggak boleh orang berjualan warung-warung di siang hari puasa. Nggak boleh. Berarti dia merobohkan syiar Islam. Sampai-sampai kata para alim ulama dikatakan, andai kata orang kafir loh ini. Orang kafir. Dia minta air kepada kita gratis, nggak beli. Gratis, minta air. Dia butuh. Kami tidak menyediakan air di pagi dan siang hari. Tunjukkan, kita ini punya agama, punya syiar yang harus ditunjukkan. Bahwasanya tidak ada air, tidak ada makanan pagi dan siang hari. Kita baru menyiapkan air ketika sore hari. Silakan Anda berjualan sore hari setelah asar. Persiapan, Ustadz. Kan ini kan banyak orang itu tidak mesti semuanya puasa. Wanita hamil, wanita menyusui, orang sakit menaun, dia juga butuh makan. Silakan Anda beli makanan sore hari. Silakan, dan dia bisa gunakan untuk besok pagi harinya. Mungkin untuk dimasak lagi atau mungkin dipanaskan. Tidak ada makanan, tidak ada. Ini enggak. Banyak warung-warung itu kayak atau sikilet dong. Ditutup keber, kakinya dong yang kelihatan. Ini tidak mengagungkan syiar Islam. Puasa ini syiar. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu mestinya. Mereka ini non-muslim. Oh, Natal tanggal 25 Desember, itu mulai 1 Desember, semuanya pure topi Sinterklas, Santa Claus, syiar mereka. Kenapa kita kalah sama mereka? Tunjukkan, gak ada makanan. Cari yang lain. Loh, saya beli air putih yang ada dalam, tak beli. Berapa? Saya ini butuh minum, saya ini betul-betul haus. Gak ada. Yang lain. Tunjukkan. Kalau kita ini punya agama, punya syiar. Kalau dia mintanya sore, kita kasihkan. Sore nggak apa-apa, pagi siang jangan keluar. Baik, sampai kayak gitu. Ulama berfatwa seperti itu. Oleh karena itu, maka salah besar kalau ada fatwa yang mengatakan bahwasanya oh nggak apa-apa. Itu untuk menyiapkan orang yang mereka itu butuh, mungkin sakit dan seterusnya. Nah, ini meninak bubukan yang seperti ini ya. Baik, nggak boleh. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Kembali ke nomor 6. Menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulang saat sholat id. Dalilnya adalah, silakan dibuka Sahih Bukhari. Nomornya 986. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Silakan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat id, ya, beliau kerap kali mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan kembalinya. Baik. Kalau misalnya ke Al-Khalil itu lewatnya lewat jalan mana biasanya? Antum kalau ke sini lewat jalan mana? Alun-alun, Ustaz. Alun-alun terus kemudian tembus ke sini jalan. Iya. Itu jalan apa itu? Perempatan terus itu. Kartini. Betul, Kartini. Berarti pulangnya jalan apa? Buduran. Buduran itu. Lingkar Timur. Buduran. Nah, tidak separah itu ya, tidak separah itu. Anda kan lewatnya itu kan samping kiri toh. Pulangnya kan di sisi sampingnya kan, yaitu sama dengan sama. Itu berarti jalan yang berbeda. Ya. Paham ya? Anda kan ketika berangkat kan sisi kiri toh, pulangnya kan ada sisi kanan. Jangan memberatkan diri pulangnya lewat Lingkar Timur, muter Anda. Iya. Ya. Lewat Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini kan menyusahkan diri. Sekarang nomor 7. Dianjurkan bagi makmum untuk datang di tanah lapang lebih awal. Datang lebih awal. Adapun imam, nah ini perhatikan nih, imam. Nanti khotibnya di sini Ustadz siapa ini? Ustadz Abu? Ustadz Hasan. Baik, Ustadz Hasan bin Luqman Al-Hakim. Betul? Ya betul ya? Ya, Ustadz Hasan. Baik, hafizallahu ta'ala. Maka adapun imam itu dianjurkan untuk datang agak akhir sampai sholat id akan dimulai.
Jadi datangnya imam itu langsung berdiri, langsung sholat. Ya. Ini pernah terjadi. Saya tanya sama panitia, sholat Idul Fitri dimulai pukul berapa? Insya Allah Ustadz pukul 6 kita, 6.00 kita mulai, 06.00 kita mulai. Baik kalau begitu. Sudah, saya pun datang 6 kurang 10 menit. Itu pun di jalan sudah ditelepon. Ustadz Tami mana? Ustadz Tami mana? Ustadz, nggak ada kendala Ustadz ya. Ustadz sudah posisi di mana? Itu terus telepon. Saya biarkan. Ini dalam hati saya, nggak ngerti sunnah. Sunnahnya itu diakhirkan imam. Jadi keberadaan imam datang, khotib datang, itu langsung berdiri semua untuk sholat. Betul. Saya begitu datang, sudah disambut panitia, saya duduk. Nana lapang. Begitu tak lihat saya sudah nunggu 10 menit ini. Sudah nunggu 10 menit, begitu pukul 6, ternyata tidak langsung sholat. Ya, hasil infak kaleng masjid selama bulan Ramadan, hasil zakat fitrah sekian kilo, zakat mal, terus kapan sholatnya? Nggak benar ini. Banyak yang keliru ini. Ya, maka yang benar khotib datang sudah berdiri. Makanya makmum datang awal. Imam itu ditunggu, bukan menunggu. Bukan. Termasuk Jumatan. Nabi kalau sholat Jumat, ketika masuk masjid, begitu masuk langsung naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk langsung ada. Berarti Nabi sudah datang. Itu bukan kemudian khotibnya nunggu ya, apalagi dia hasil kaleng infak Jumat yang lalu, khotib untuk hari ini adalah ini, Pak Ustadz ini khotib Jumat pekan depan. Ya, terus kapan sholatnya? Ayolah, katanya kita ngikuti sunnah ya, tegakkan sunnah Nabi. Begitu datang, sampaikan nanti ke beliau. Ustadz. Nah seperti itu. Ana masih ingat pada waktu Allah yarham Ustadz Muhammad bin Ahmad At-Tamimi. Nah, Allah yarham, rahimahullah. Beliau pada waktu itu sholat Idul Adha. Saya masih ingat pada waktu itu ustadznya adalah Ustadz Novel Bayaksud. Rahimahullah, beliau sudah wafat. Dua-duanya guru kita sama wafat. Begitu beliau datang, sebelum beliau datang itu sudah dikontak. Langsung masuk masjid Ustadz, nanti kemudian antum ya nunggu 1-2 menit, nanti sama anak langsung ke tempat sholat id, langsung kita mulai. Betul. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ustadznya karena ini masjid, sholat tahiyatul masjid, begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung keluar lagi, jamaah berdiri. Sholat. Langsung. Gak pakai terus nunggu di situ sama makmum yang lain. Enggak. Ya. Langsung sholat. Saya masih ingat betul waktu itu. Saya nggak tahu setelah itu Al-Khalil apakah menerapkan seperti itu ataukah tidak. Ya, maka untuk tahun ini langsung sampaikan ke Ustadz Hasan. Ya, antum datang agak akhir. Begitu antum datang langsung kita berdiri sholat. Nah, itu ya, baik. Itu yang benar. Nomor 8. Nomor 8. Sorry. Nomor 8. Nomor 8 adalah bertakbir sejak dari rumah hingga tiba di lapangan. Nah, bertakbir. Bapak Ibu, takbiran itu ada 2. Takbir itu ada 2. Ya. Ada yang namanya takbir itu namanya takbir muqayyad. Ada yang namanya takbir mutlaqah. Ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat. Takbir yang terikat. Kalau yang kedua takbir mutlaqah, yaitu takbir yang tidak terikat. Maksudnya tidak terikat waktunya, nggak terikat. Contoh, Bapak Ibu, Idul Adha, saya bicara Idul Adha dulu, Idul Adha. Jangan Idul Fitri dulu. Idul Adha itu punya 2 takbir. Idul Adha itu. Ada yang muqayyad, ada yang mutlaqah. Maksudnya takbiran saat Idul Adha yang muqayyad, yang terikat, itu dimulai tanggal 9 Zulhijjah, Arafah. Jadi jamaah ketika wukuf di Arafah, kita di Indonesia, itu setiap selesai subuh tanggal 9, setiap selesai subuh, selesai zuhur, selesai asar, selesai maghrib, selesai isya, terus tanggal 10 hari raya kan, setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, plus sampai 11, 12, 13,
sampai asar tanggal 13. Itu tiap selesai sholat takbiran terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Itu tiap selesai sholat itu. Mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Setiap selesai sholat. Pertanyaannya, habis sholat itu takbiran langsung atau zikir dulu? Jawabannya, sekedar sampai Allahumma antas salam, langsung takbiran. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu akbar. Sampai berapa lama Ustaz? Terserah. Semampunya. Setelah itu baru dilanjutkan zikirnya. La ilaha illallah wa dan seterusnya. Allahumma lamani alima ataita dan seterusnya. Sampai Allahumma a'ini ala dzikrika dan seterusnya. Baik. Itu tiap selesai 5 waktu. Siap selesai sholat. Itu tanggal 9 sampai 13 kalau Idul Adha. Kalau satunya lagi zikir yang mutlaqah itu dibaca kalau Idul Adha yang mutlaqah yang tidak terikat mulai tanggal 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Itu takbiran terus, tidak setiap selesai sholat. Lagi nyetir tanggal 1 ini, lagi nyetir di semua keadaan. Ya, ibu-ibu lagi masak di dapur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Terus itu namanya takbir mutlaqah. Kalau Idul Adha, jadi Idul Adha itu takbirannya banyak. 1 sampai 13, tidak setiap selesai 5 waktu namanya mutlaqah. 9 sampai 13, setiap selesai sholat namanya muqayyad. Paham sampai di sini? Lah untuk Idul Fitri tidak memiliki takbir muqayyad. Idul Fitri itu hanya punya takbir mutlaqah yang tidak terikat. Kapan dikumandangkan? Dikumandangkannya adalah setelah sholat subuh ketika kita akan berangkat ke Tanah Lapang. Loh berarti bukan malam Id, bukan menurut pendapat yang kuat. Jadi malam Lebaran. Ya, malam Lebaran itu nggak ada Idul Fitri loh ya, Idul Fitri nggak ada. Jadi nanti besoknya 1 Syawal setelah sholat subuh kita pulang ke rumah, dari rumah menuju ke Tanah Lapang baru Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai sholat Id ditegakkan selesai. Pulang sholat Id nggak ada lagi. Jadi kalau masih ada di masjid-masjid zuhur takbiran, asar takbiran ketika Idul Fitri nggak ada. Keliru ini. Karena Idul Fitri tidak punya takbiran muqayyad. Idul Fitri hanya punya takbiran mutlaqah. Gak terikat kapanpun. Dan itulah tempatnya dari rumah ke Tanah Lapang. Hanya itu. Jadi kalau sekarang malam itu keliling, ya pakai obor lagi. Ya, pakai obor. Ya. Seperti itu. Kenapa mesti kok berbau pakai api gitu ya? Ulang tahun niup api. Ya, sebelum niup pakai make a wish. Suruh membuat harapan. Jadi suruh memejamkan mata sebelum meniup api. Lah ini kan kayak orang Majusi. Cara beribadahnya orang Majusi nggak boleh. Ini ya gitu takbiran bawa obor. Lampu wis terang di. Apa? Nggak perlu. Ya, baik. Kita lanjutkan itu nomor 8. Bertakbir sejak dari rumah hingga tiba di Tanah Lapang. Hanya itu aja. Terus berikutnya adalah yang nomor berapa ini? 9. Itu dalilnya riwayat Daruqutni ya. Yang nomor 9. Sebelum nomor 9, maaf ini. Sebelum nomor 9, ada satu hal yang perlu saya sampaikan ini, penting ini. Yang nomor 9 adalah nomor 9, nomor 8 maksud saya. Masih nomor 8, belum nomor 9. Khusus terkait takbiran. Lafadznya takbiran itu cuma ada 3, Bapak Ibu sekalian. Takbiran itu lafadznya cuma 3. Silakan Anda pilih salah satu. Yang pertama adalah riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud. Begini lafadznya Ibnu Mas'ud. Dan ini sering kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sampai terakhir walillahilhamd. Boleh 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Boleh, nggak apa-apa. Sampai walillahilhamd. Itu Ibnu Mas'ud. Yang kedua, lah ini jarang ini. Minta tolong deh,
nanti takmir Masjid Al-Khalil menerapkan nomor 2 ini. Insya Allah ribut, insya Allah. Dan saya senang yang ribut-ribut. Ya. Kalau nggak begini, kapan lagi diterapkan sunnah ini? Tapi bagi mereka yang sudah tahu ilmunya tentunya disampaikan dulu. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begini lafadznya Ibnu Abbas, begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, wa ajalallahu akbar, ala ma hadana. Itu Ibnu Abbas. Jadi kalau nanti yang pegang mic, mimpin itu pakai ini, maka jamaahnya tahu, pakai riwayat Ibnu Abbas. Masya Allah. Keren Al-Khalil. Ya. Ini. Atau yang ketiga. Yang ketiga adalah riwayat Salman Al-Khair. Ya, Salman Al-Khair ini simpel ini. Hanya takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus gitu terus. Gak pakai la ilah, gak pakai. Hanya takbir aja. Takbir. Lah ini tidak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah ya, itu tambahan. Nggak ada dalilnya. Nggak ada. Terus tambah lagi. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu. Dari mana ini riwayatnya? Ya, mantan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang seperti ini nggak ada tuntunannya. Cukup kita mengikuti apa yang disampaikan oleh generasi salafus soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pengucapannya itu bukan kor, tidak dipimpin. Rata-rata jamaah yang ada di Tanah Lapang itu menunggu komando. Itu tidak. Yang benar takbiran itu suaranya bertaut-tautan. Seperti suara lebah. Jadi yang di sana Allahu Akbar, yang di tengah la ilah, yang di belakang misal walillahil hamd. Jadi tidak bareng. Lah ini tidak. Nunggu. Jadi kalau komandonya walillahil hamd, baru serempak. Allah. Apalagi yang mimpin panjang, wa nasara abada wa azunga suwe ngenten ini. Kapan mari ini? Padahal kita disuruh memperbanyak takbir, bukan nunggu ngenteni, bukan terus ini ucapkan sendiri-sendiri. Dan laki-laki dikeraskan, wanita tidak dikeraskan, karena suara wanita bisa menimbulkan yaitu fitnah. Baik. Jadi ini masalah takbir. Sekarang yang nomor 9. Tidak boleh membawa senjata kecuali jika terpaksa. Petugas keamanan, polisi, ya, untuk stabilitas keamanan nggak apa-apa, karena dikhawatirkan ada gangguan, boleh. Tapi bagi kita sipil, ya masyarakat sipil, maka nggak boleh dia membawa senjata. Karena apa? Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seseorang yaitu sholat id sambil membawa senjata. Coba dibuka Sahih Muslim nomornya. Sahih Bukhari nomor 966. Ayo, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Sahih Muslim 966. Silakan dibaca. Ayo. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, Ya. Aku pernah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu saat dia terkena ujung panah pada bagian lekuk telapak kakinya. Terus lanjut. Dia lalu merapatkan kakinya pada tunggangannya. Terus. Lalu aku turun dan melepaskannya. Terus. Kejadian itu terjadi di Mina. Terus. Kemudian peristiwa ini didengar oleh Al-Hajjaj. Maka dia pun menjenguknya seraya berkata, Silakan. Seandainya kami ketahui siapa yang membuatmu terkena musibah ini. Baik, seandainya kami tahu siapa yang melukai kakimu ini. Lanjutkan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyahut, Ya. Engkaulah yang membuat aku terkena musibah ini. Justru karena terkena pedangmu, terkena daripada senjatamu, aku terluka. Terus lanjut. Al-Hajjaj berkata, Ya. Bagaimana bisa? Ibnu Umar menjawab, Ya. Engkau yang membawa senjata di hari yang tidak diperbolehkan membawanya. Nah, di hari yang nggak boleh bawa senjata, yaitu Id. Hari Id nggak boleh. Kita lanjutkan nomor 10. Tidak ada azan dan iqamah ketika sholat Id. Nggak ada. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Dalilnya adalah riwayat Muslim. Nomornya 887. Dari Jabir bin Samurah
radhiyallahu anhu dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adhan wala iqamah." Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah menunaikan sholat 2 hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 2 kali Terus tanpa azan dan iqamah. jadi nggak ada sholat id azan, nggak ada iqamah, termasuk tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah, nggak ada terawih, sholat id, nggak ada as-sholatu jami'ah, nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, as-sholatu jami'ah ini adalah untuk yaitu sholat minta hujan, istisqa. Adapun selain itu tidak ada, termasuk sholat id. Untuk supaya jamaah itu berdiri, kadang-kadang yang pegang komandonya mengatakan ustadznya as-sholatu jami'ah supaya berdiri, nggak ada. Terus gimana caranya supaya orang berdiri kalau sholat ini mau dimulai? Cukup imam yang mengomando istawu wala takhtalifu i'tadilu wa tarasu. Nah, seperti itu ya. Rapat luruskan shaf, ini boleh. Sawwu sufufakum, itu aja. Jadi nggak ada as-sholatu jami'ah, nggak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor berikutnya 11, tidak ada sholat sunnah qobliyah, tidak ada ba'diyah, nggak ada. Jadi sholat id nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, sholat id itu. Mana dalilnya? Riwayat Bukhari nomornya 906, riwayat Muslim, mohon maaf, riwayat Muslim nomor 884 dari Ibnu Abbas, ya betul, 884 atasnya 1476 atasnya. Betul, silakan, ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, Terus maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Terus Hanya saja beliau tidak mengerjakan sholat sebelum atau sesudahnya. nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 12. Sebelum masuk nomor 12, ada yang tanya, Ustaz, sholat idnya di masjid karena hujan. Ternyata karena jamaah meluber sampai ke halaman luar masjid. Perlukah saya sholat tahiyatul masjid? Ayo gimana nih jawabannya? Apakah perlu saya sholat tahiyatul masjid? Ini sholat idnya di Masjid Al-Khalil karena hujan deras, dipindah masuk masjid. Lah ada jamaah, karena ini jamaah meluber, itu sampai di luar pagar masjid, di luar pagar Al-Khalil. Dia perlu tahiyatul masjid atau tidak? Kalau dia dalam masjid jelas tahiyatul masjid, begitu masuk tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu tidak mengenal waktu terlarang, nggak ada. Lah ini di luar masjid, tetap sholat atau tidak? Jawabannya adalah ketika dia sholat di luar itu masuk bagian Masjid Al-Khalil atau tidak? Kalau dia berada di dalam pagar, karena pagarnya Masjid Al-Khalil itu adalah batas wakaf masjid. Betul atau tidak? Betul. Berarti di luar pagar itu masuk wakaf tidak? Tidak masuk. Berarti itu milik umum itu. Maka sehingga kalau dia di luar itu, maka dia tidak perlu tahiyatul masjid. Tapi kalau di dalam, meskipun itu di halaman luar ini, teras depan, ya alam parkir, tempat parkir, mereka tetap tahiyatul masjid. Karena masih masuk wakaf. Oh berarti kalau gitu Ustaz, yang di dalam pagar itu masuk wilayah masjid. Iya. Berarti kalau begitu jual beli tidak boleh di parkiran itu, tidak boleh. Termasuk check out Shopee, iya nggak boleh. Ya. Meskipun itu karena itu wakaf. Anda kalau mau check out atau gojek, ya gosen atau bukan gosen apa, gorek. Anda kepingin dijemput kan, maka Anda pesennya di dalam parkiran itu. Meskipun tidak, nggak boleh. Anda harus keluar dari pagar itu, karena bukan wilayah masjid, di luar. Ah, gorek. Oh sampai seperti itu? Iya. Nah, hati-hati ya, kita sedang berada di atas tanah wakaf masjid, sehingga semua yang ada di lantai atas termasuk bawahnya. Makanya kalau ada masjid, lantai bawah dipakai untuk ruang masjid, atasnya resepsi pernikahan, wanita nggak pakai jilbab masuk, nggak bener ini.
Apalagi ada musik atau apa dalam masjid itu, meskipun lantai atas, semua bangunan yang ada di dalam tanah wakaf itu, mau berapapun lantainya, maka itu masuk masjid. Nah, boleh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada sebab ada marbot. Ya. Saya lagi marbot ini tinggalnya di atas masjid, lantai atas. Ya, tiba-tiba ada orang ngirim makanan, GoFood. Saya lihat, siapa? Kok cuma siapa? Ya. Cari siapa Pak? Turun ini marbotnya. Itu tadi saya pesen Pak Ustadz. Loh, Anda pesennya di mana? Saya tadi pesen makanan, saya belum makan Pak Ustadz. Anda pesennya di mana? Tadi di lantai atas. Gak boleh. Anda kalau mau pesen GoFood keluar dulu. Karena ini masuk wilayah masjid, tidak boleh berjual beli di dalam masjid. Lu sudah keterlanjur, sudah kadung, repot sudah kadung. Ya istighfar, sudah kadung. Ya apa? Repot. Dalilnya sudah kadung ya istighfar. Sekarang nomor berapa? Nomor 12. Nomor 12. Mengakhirkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan sholat Idul Adha. Idul Fitri diakhirkan, Idul Adha diawalkan. Makanya besok sholat id di Al-Khalil itu jamnya kalau bisa agak siangan dikit. Untuk ngasih kesempatan mereka yang belum bayar zakat fitrah. Kasih kesempatan. Tapi kalau Idul Adha diawalkan, khusus untuk Idul Adha ada catatannya ini. Catatannya. Ustadz kita itu habis sholat Idul Adha, apakah boleh kita menyembelih kurban kita? Khusus Idul Adha ya. Langsung kita sembelih. Sabar. Ada aturan mainnya. Fatwa para alim ulama. Kalau Anda tinggal bersama dengan ulil amri, Anda tinggal dengan Pak Prabowo, presiden kita, ulil amri kita, maka Anda tidak boleh menyembelih sembelihan Anda sampai hewan kurban beliau disembelih. Begitu hewan kurban beliau disembelih, maka seluruh rakyat Indonesia takbir bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau tinggal dekat. Tapi karena kita tidak tinggal dekat dengan beliau, rumah kita jauh, maka cara menyembelih hewan kurban kita menunggu setelah sholat idnya beliau. Beliau seorang muslim, sholat di Istiqlal. Maka kita tunggu siaran di televisi. Beliau sudah sholat id tidak di Istiqlal. Kelar nggak Istiqlal? Kelar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ternyata masih khutbah. Jangan dipotong dulu. Mumpung pagi Ustaz ini tukang jaganya, mumpung waktunya masih Ustaz. Daripada nanti kesiangan Ustaz. Ya, tunggu. Ulil amri sudah sholat apa belum? Sudah selesai sholat. Potong. Oh sampai kayak gitu Ustaz ya taat. Iya. Koyo Abu Asram iki wonge Pak Prabowo. Kita ikuti dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu etikanya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, baik. Bahkan kalau kita lihat imam Qiyamul Lail, saya perhatikan beberapa kali. Saya sholat di mana ini? Mohon maaf, di beberapa tempat saya tidak sebut ya. Di sepanjang saya ikut Qiyamul Lail, ya. Terus di Surabaya, ya, ikut Qiyamul Lail. Ya, terus kemudian di beberapa tempat saya lihat ya, termasuk di Malang. Saya ikuti Qiyamul Lail. Ternyata doanya memang betul. Allahumma innaka afun. Betul. Tayyib, betul. Ya. Doa minta diampuni seluruh kaum muslimin, doa untuk Palestina Gaza. Masya Allah. Tapi tidak pernah disisipkan doa untuk ulil amri. Tidak ada mendoakan ulil amri, padahal itu sunnah. Doakan ulil amri kita, doakan pemuda kita, doakan wanita-wanita muslimah di negeri kita. Itu mestinya doa untuk ulil amri. Beda dengan kalau kita lihat itu doa di Masjidil Haram, siapapun imamnya, imam saya sudah dan seterusnya, hafizah ta'ala. Itu Anda lihat, mendoakan raja, mendoakan ulil amri. Ada disisipkan. Kenapa? Doanya lengkap, doa minta ampunan, doa minta supaya kita kalau wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, supaya nanti kalau sakaratul maut, masya Allah sampai nangis semua jamaah, nangis. Mana untuk ulil amri? Mana? Ini montek ini Ramadan ini. Ya, tolonglah sisipkan doa untuk ulil amri. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan yang keberapa sekarang? 13. Tempat sholat id adalah di lapangan. Di lapangan. Tempat sholat id adalah di lapangan. Bagaimana dengan di masjid boleh? Lah kalau di Masjidil Haram itu kok masjid? Ya, kenapa? Kok tidak di lapangan?
untuk mencari lahan tanah, untuk menampung sekian banyak orang, sudah nggak ada di Masjidil Haram. Kenapa? Karena apa? Karena sudah banyaknya jamaah dan sudah nggak mungkin muat. Sehingga Masjidil Haram aja sudah nggak muat. Bahkan kalau saya lihat kemarin malam 27 itu tayangan, saya dikirimi oleh beberapa ustadz-ustadz kita pembimbing yang ada sekolah S3 di Madinah, UIM, Universitas Islam Madinah. Saya dikirimi malam 27, mereka rokok, ketemu kepalanya itu ke punggungnya orang, sujud, itu ke pantatnya orang. Jadi nggak nyentuh tanah, nyentuh punggungnya orang sujud ini. Sudah numpuk. Kayak begitu. Cari lahan kosong untuk menampung sekian banyak orang sudah nggak ada. Makanya Masjidil Haram. Lah kita maka memungkinkan di tanah lapang kecuali hujan, ya, atau faktor-faktor terkondisikan yang lainnya tidak ada tempat sehingga kalau kita pakai lahan atau pakai jalan, nutup jalan mengganggu yang lain, ya, tidak ada akses jalan keluar yang lain daripada mendolimi orang lain. Masjid, nggak apa-apa, wallahu a'lam. Lanjut nomor 14, dikerjakan sebanyak 2 rakaat sholat idin, 2 rakaat. 15 dikerjakan sebelum berkhutbah. Beda ya, kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat, tapi kalau Idul Fitri sholat id itu sholat dulu baru khutbah. 16, bagi imam memasang sutra pembatas sholat. Jadi imam harus pakai sutra. Entah itu sutronya itu adalah stand, ya, standnya mic, itu boleh jadikan sutra, atau mungkin ada tempat atau pembatas apa yang diletakkan di depan bagi imam. 17, takbiratul ihram di rakaat pertama 7 kali. Takbiratul ihram di rakaat pertama, lalu setelah itu takbir 7 kali. Namanya takbir zawaid. Jadi totalnya 8 kali sama takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, jangan dihitung. Setelah itu baru takbir zawaid. Namanya takbir zawaid itu maksudnya takbir tambahan. Allahu Akbar. 7 kali. Berarti totalnya 8. Setelah itu untuk rakaat kedua takbir zawaid 5 kali. Selain takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir perpindahan gerakan dari sujud menuju berdiri. Sujud, Allahu Akbar. Nah, ini intiqal ini. Setelah itu baru takbir zawaidnya tambahannya 5. Berarti totalnya kalau di total 6 sama takbir tambahannya sama intiqalnya. Kalau rakaat pertama 8, takbiratul ihram sama zawaidnya. Baik, seperti itu ya. Terus kemudian 18. Totalnya ada 27 ini soalnya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. 18 saya singkat-singkat aja. Mengangkat tangan ketika takbir itu pendapat yang kuat. Sekalipun boleh cuma sekali di awal seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah boleh. Enggak apa-apa, diperbolehkan. Ya. Yang kuat adalah mengangkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Begitu zawaidnya, Allahu Akbar, mengangkat tangan semuanya. Itu yang pendapat yang roji, yang paling kuat, argumentatif. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ternyata imamnya lupa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lali. Ya. Rakaat kedua dari sujud Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi nggak pakai 5 kali takbir. Gimana ini? Maka jawabannya adalah jika imam lupa, entah itu sengaja atau lupa benaran, maka tidak membatalkan sholat id. Tidak batal. Sah karena itu sunnah. Paham di sini? Nggak batal. Sah. Makanya makmum tidak perlu imamnya baca ayat subhanallah, nggak perlu. Biarkan, nggak apa-apa, lali. Entah sengaja loh ini, atau lupa betulan, sholatnya tidak. Yang batal itu imamnya nggak baca Fatihah, itu batal. Sebab ada yang kayak begini. Pernah terjadi ini? Pernah. Jadi rokaat kedua, terutama rokaat kedua, jadi dia lupa tidak baca Fatihah langsung surat. Jadi
Allahu Akbar 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru kemudian dia membaca yaitu surat dalam Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Fatihah. Maka jamaahnya mengatakan subhanallah, subhanallah. Nah, ini ya karena nggak sah nantinya. Baik. 19. Berzikir diperbolehkan di sela-sela takbir, bahkan baca sholawat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan boleh berzikir di tengah-tengah takbir. Contoh, Allahu Akbar, apa ini? Iftitah. Allahumma ba'id baini wa bainakum. Atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Boleh. Terus Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah, sholawat boleh. Boleh. Boleh zikir, boleh sholawat. Jadi tidak diam. Tidak diam. Boleh membaca tasbih, boleh membaca subhanallah walhamdulillah di sela-sela itu. Jadi tidak diam. Sah. Boleh. Allah alam abisawab. Ini disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad di juz yang pertama halaman 425, yaitu karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Lanjut 20. Surat yang dibaca, rakaat pertama boleh Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Boleh. Rakaat pertama boleh Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Boleh. 21. Jam berapa ini? Kok ini minuman sudah keluar ini? Ya, jam berapa ini? Kurang berapa menit? Hah? Kurang 2 menit. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-21, tetap sholat bagi makmum yang masbuk. Ini masbuk ya. Masbuk tetap sholat. Ya. Caranya adalah ketika dia ketinggalan tinggal nambahin rakaat yang kedua, maka tentunya dia tetap rakaat kedua 5 kali takbir. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-22, khatib berdiri menghadap kepada para jamaah, berdiri. 23, khatib berkhutbah tanpa mimbar. Jadi nggak pakai ini, nggak pakai mimbar. Jadi langsung. Saya pernah kalau nggak salah waktu itu sudah lama sekali. Saya khutbah di daerah Warung. Itu panitia sudah tak kasih tahu, jangan buat panggung, jangan buat panggung. Saya cukup khatib di tempat sholat itu, khutbah di tempat sholat. Cukup mic aja siapkan. Standnya siapkan. Iya Pak, baik Pak Ustaz. Baik, ternyata saran saya nggak dipakai. Ternyata sampai di sana panggungnya tinggi. Sehingga panggung ini nggak saya naiki, saya tetap khutbah. Jadi orang itu, ini panggung sekian besar ini nggak kepake. Padahal itu mahal loh itu. Mahal. Jadi tolong khotib itu di tempat sholat, bukan naik panggung atau mimbar. Enggak. 24, disunahkan bagi khotib ketika berkhutbah dengan memegang tongkat. Boleh. Dengan membawa tongkat atau tidak juga nggak apa-apa. 25, disunahkan bagi khotib ketika berkhutbah memulai dengan memuji Allah. Jadi tidak harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, langsung innal hamdalillah nahmadu, nggak apa-apa. 26, ya boleh untuk tidak mengikuti khutbah. Jadi habis sholat langsung pulang, nggak apa-apa karena nggak wajib. Yang wajib itu khutbah Jumat harus didengarkan. Tapi kalau khutbah Id nggak wajib. Yang wajib itu sholatnya kalau Id. Nah, 27 terakhir, sunnah saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum setelah sholat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh. Dan jawabannya tidak harus taqabbal ya karim. Gak lancar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena waktunya dekat sekali dengan maghrib, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.